Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putera Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam banyak budaya di berbagai tempat meskipun berbeda-beda, salah satu pengalaman yang mengungkapkan kesatuan dan kebersamaan adalah perjamuan. Kalau kita mengatakan perjamuan, maka itu konotasinya tidak pernah makan sendirian. Perjamuan itu selalu mengandaikan kebersamaan. Di dalam kebiasaan atau tradisi masyarakat Jawa misalnya, kita masih mengenal istilah kenduri, yang tidak lain sebetulnya juga adalah makan bersama. Maka hidangan yang disajikan itu biasanya berasal dari satu hidangan utama yang disediakan untuk semua. Maka demikian kalau kita mengadakan kenduri, biasanya bapak-bapak yang diundang kenduri itu akan berhadapan dengan entah mau disebut tumpeng, entah mau disebut apapun ya. Hidangan utamanya semuanya tersaji satu di depan, untuk kemudian dibagikan secara merata untuk semua yang hadir, dan kemudian dibungkus lalu dibawa pulang sebagai berkat. Ini adalah sebuah ungkapan kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar, karena yang mengundang kenduri biasanya satu rumah, lalu yang diundang adalah tetangga-tetangga sekitar.
sebuah kearifan lokal yang mengajak kita sebetulnya untuk menata hidup bersama di dalam harmoni. Dari hidangan yang satu dibagi secara merata, tidak lebih tidak kurang, dan kemudian dibawa pulang sebagai berkat. Sayangnya memang tradisi seperti ini semakin jarang kita temui, karena mungkin lalu orang mengganti dengan kotaan, dengan besean, atau bahkan mungkin yang orang bilang lebih modern dengan kemasan plastik atau styrofoam. Ya. Lalu jarang kita sekarang melihat kenduri di mana masih sungguh-sungguh berasal dari satu hidangan utama yang kemudian dibagi-bagi, dibungkus daun, lalu dibawa pulang. Saudara sekalian, sekali lagi ini adalah ungkapan kebersamaan, kesatuan, duduk sama rendah. Nah, kalau orang kenduri biasanya kan duduk melingkar, tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain, semuanya duduk di bawah. Nah, di dalam tradisi Kristiani kita juga punya perjamuan Ekaristi. Ini adalah sebuah ungkapan juga kebersamaan, kesatuan. Karena sang pengundang, yaitu Yesus sendiri, memberi kesempatan kepada kita untuk menerima yang sama, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Maka tadi Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua kita dengarkan mengatakan, karena roti itu satu, maka meskipun kita itu banyak, kita menjadi satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Maka simbolnya kalau Ekaristi yang roti besar itu dipecah. Dalam banyak gereja kadang-kadang juga masih memakai memang hosinya besar, lalu dipecah jadi kecil-kecil. Ini adalah sebuah tanda, sebuah ungkapan bagaimana Kristus yang mengundang kita, kemudian memberikan dirinya yang satu ini yang sudah dipecah-pecah supaya dibagikan dan kita semua menerima bagian yang sama. Kita disatukan, diselamatkan, dihidupkan, diberi santapan oleh Yesus yang satu dan sama, sehingga lalu kita semua menjadi bagian yang satu dan sama, yaitu tubuhnya sendiri. Saudara sekalian, maka kalau kita menyadari ini, maka kita akan semakin merasa bersyukur bahwa Ekaristi pertama-tama adalah tindakan Tuhan. Tuhan yang mengundang kita. Tuhan yang menjamu kita. Tuhan yang memberkati kita. Lalu peran kita di mana? Kita berpartisipasi dengan cara menanggapi undangan itu dan datang. Dengan menyambut tubuhnya atau darahnya. Ya, jadi kalau kita komuni, itu adalah partisipasi kita di dalam undangan Tuhan. Kita menyambut tubuhnya sendiri sehingga kita mendapat hidupnya. Demikian juga saudara sekalian, partisipasi yang lain itu bisa kita ungkapkan dengan misalnya jawaban-jawaban kita. Sama seperti kalau kita diajak bicara seseorang dan kita menjawab, itu artinya kita berpartisipasi. Tuhan mengundang kita, dia menyapa kita. Ya, Tuhan bersamamu, lalu kita menjawab dan bersama rohmu. Itu partisipasi kita. Ketika Tuhan mengatakan sabdanya, lalu kita mengatakan syukur kepada Allah, itu juga partisipasi kita, tanggapan kita. Bahkan ketika kita hanya mengatakan satu kata amin, ini adalah tanggapan kita atas Tuhan yang lebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita, tubuh Kristus, lalu kita katakan amin. Nah, jadi yang penting saudara sekalian yang terkasih, kesadaran kita mesti senantiasa dilandaskan pada keyakinan bahwa Ekaristi pertama-tama adalah tindakan Tuhan. Karena tindakan Tuhan, maka kita mau pergi kemanapun asal kita masuk ke gereja Katolik, yang namanya perayaan Ekaristi itu sama. Anda mau pergi ke Malang, mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, mau ke Singapura, Amerika, atau Eropa, meskipun bahasanya mungkin berbeda dan kita tidak ngerti,
Tapi yang namanya perayaan Ekaristi itu di mana-mana sama. Bahkan bacaannya pun misalnya hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Juni, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun A, Anda masuk ke gereja Katolik manapun, bacaannya sama. Nah, saudara sekalian yang terkasih, ini mau menunjukkan bahwa ya, memang tindakan Tuhan menyelamatkan kita itu selalu sama, satu dan sama. Dan itu yang menguntungkan kita, yang bahkan menyatukan kita. Bayangkan kalau misalnya masing-masing gereja Katolik itu bisa menentukan caranya sendiri di dalam merayakan perayaan Ekaristi, mungkin kita bingung, menjadi tidak nyaman, bahkan mungkin bertanya-tanya, loh di sana kok begitu, kok di sini begini, dan seterusnya. Tapi untunglah bahwa kita itu disatukan oleh tindakan Allah yang sama, dan itu diungkapkan dalam ritual yang sama. Dan karena itulah, maka lalu kita tidak bisa semena-mena mengganti Ekaristi pada bagian-bagiannya semau kita. Romo lagunya enggak enak, ganti aja Tuhan kasihanilah kami, itu apa artinya? Enggak usahlah Romo terlalu panjang. Bapak kami apalagi bikin ngantuk, wes gak usahlah Romo. Bacaannya kurangi satu sajalah Romo. Enggak boleh, enggak bisa. Bahkan doa pembukaan yang kita baca, doa penutup yang kita baca, ini se-Indonesia saja rumusannya sama. Mbok diganti doa spontan saja Romo, enggak bisa. Mbok doanya dibacakan bergantian Romo, enggak boleh. Karena masing-masing bagian itu sudah ditentukan. Ini namanya doa presidensial, artinya harus yang memimpin yang membacakan, karena itu atas nama Yesus sendiri. Nah, saudara, sebegitunya. Masih banyak detail-detail yang lain. Kalau Anda lihat itu ya, Sibori, tempatnya hosti itu ya. Di gereja Katolik, yang namanya Sibori, itu dalamnya harus dilapisi emas, bayangkan. Kita mau meletakkan tubuh Yesus sebegitu hormatnya, sampai itu harus kita lapisi emas, karena bagi kita emas itu sesuatu yang berharga. Kalau Anda pergi ke toko, salah satu toko buku misalnya, toko rohani di Surabaya, Anda bisa menemukan dengan mudah hosti dan anggur yang dijual paketan, tapi anggurnya diwadahi wadah jeli. Kita tidak. Piala yang kita pakai, Sibori yang kita pakai, itu dalamnya emas. Maka tidak heran kalau Anda pernah mendengar berita-berita, mungkin tidak di Indonesia, barang-barang rohani gereja itu dicuri. Karena memang itu logam berharga. Lampu-lampu kristal dan sebagainya. Ada banyak gereja yang kehilangan itu. Saudara sekalian, ini semua apa? Ini semua mengungkapkan penghormatan kita pada tindakan Allah yang menyelamatkan kita, sehingga kita tidak bisa semau-mau kita. Jadi kalau kita mungkin mengatakan, bosen aku melok misa. Misane mau ngono-ngono wae. Mbok koyok gereja liyane yang gegap gempita gitu. Tampaknya kalau kita mengatakan itu, kita tidak sungguh memahami esensi dari Ekaristi. Ketika Yesus bertindak memberikan dirinya, tubuh dan darahnya bagi kita. Jadi Ekaristi pertama-tama adalah tindakan Tuhan, sehingga kita tidak bisa nyetir Tuhan, Tuhan mbok begini saja, mbok begitu saja. Semau-mau kita. Tidak bisa. Itulah bedanya perayaan Ekaristi dengan doa-doa kita yang lain. Kalau doa-doa kita yang lain, itu pertama-tama adalah gerak kita kepada Tuhan. Ibadah kita, ya kalau mau dikatakan ibadah, ungkapan hati kita kepada Tuhan. Jadi geraknya dari bawah ke atas. Itu doa-doa kita yang lain. Tapi kalau Ekaristi itu pertama-tama dari Tuhan kepada kita. Allah duluan. Maka kita tidak bisa ngubah. Tapi kalau gerak kita kepada Tuhan, itu bisa seturut isi hati kita. Mungkin kadang-kadang ada orang yang suka doa meditasi di dalam keheningan. Monggo mawon, tidak masalah. Kali lain mungkin ada orang yang merasa harus lompat karena gembira dan bertepuk tangan. Silahkan,
Karena itu adalah tindakan manusiawi kita yang berdoa kepada Allah. Gerak dari bawah ke atas. Dan itu bisa diubah-ubah. Kok rasanya ruangannya begini dan begitu, kok kurang, hiasilah begini dan begitu. Oke lah, karena itu tindakan manusiawi kita. Tapi tidak dengan ekaristi. Maka kalau kita melihat kekayaan gereja Katolik, itu amat kaya. Karena segala macam ungkapan doa bisa diakomodasi. Tapi tidak ekaristi ya. Maka kalau kita lihat di dalam gereja itu ada ratusan, bahkan mungkin kalau dihitung satu per satu, ribuan gerakan mungkin doa umat. Ada orang yang mengatakan doa meditasi, ada yang mengatakan mungkin persekutuan doa karismatik. Ini di Surabaya juga lagi marak, bukan karismatik. Namanya dalam bahasa Inggris saya tidak ingat sekarang. Tapi juga dikemas dengan musik-musik yang meriah. Tapi bukan ekaristi. Itu adalah doa, pujian, kebaktian, oke lah apapun namanya. Tapi begitu kita katakan ekaristi, kita akan ketemu dengan hal yang sama di mana-mana. Nah itu saudara sekalian. Maka kita masih bisa menempatkan halnya secara benar. Keliru kalau kita kemudian mengatakan, udahlah ekaristinya seperti gereja lain gitulah, mau supaya rame-rame. Nanti kalau pas misalnya, ada di Surabaya pernah ada kejadian, kalau pas ini ya, inilah tubuhku, inilah darahku, lalu diiringi dengan ini bunyi tamburin atau bunyi drum, dung, dor itu misalnya. Nah, Monsinyur sempat marah ketika tahu itu. Ekaristi kita ya ini. Ini tindakan Tuhan untuk kita. Maka penting bagi kita menyadari esensi dari ekaristi supaya lalu kita itu tidak dikacaukan dengan bentuk-bentuk yang lain yang mungkin kadang-kadang dibisikkan kepada kita, mbok koyok kono, mbok koyok begitu, mbok sebaiknya begini, kok rasanya pengen begini dan begitu. Kalau kita menyadari esensi ekaristi, maka lalu kita akan sungguh-sungguh merayakan itu dengan kepenuhan hati yang penuh syukur, hikmat bahkan, dan bahkan dengan rasa hormat. Kalau sudah begitu, maka kalau orang diajak menjawab, ya pasti akan menjawab. Kenapa? Karena Tuhan menyapa, masa Tuhan tidak dijawab. Tuhan mengajak menyanyi, menyanyilah, jangan menyonyo. Diajak lagu pembukaan ya dengan gembira melangkah misalnya. Di banyak gereja orang menyanyinya dengan gembira. Nah kalau kita mau gembira, lihat teks lagunya kan ya, mestinya ritmenya juga gembira ya. Sama seperti kita kadang-kadang menyanyi Bapa Kami kan gitu ya. Kita tuh senang nyanyi cing wolor-olor gitu ya kan. Apa enggak capek nyanyi begitu? Dengan gembira ya nyanyikan dengan gembira ya kan. Dengan gembira bersama melangkah. Lah kan lebih enak. Dan lagu-lagu yang lain. Nah itu artinya apa? Kita menyadari betul esensi ekaristi. Menjawab amin ya amin, jangan tubuh Kristus Jawablah amin yang jelas. Berlutut ya berlututlah dengan benar, jangan berlutut dengan genit. Ya berlutut dengan genit tahu ya. Kalau berlutut dengan benar ya taruhlah lutut itu sampai menyentuh lantai ya. Misalnya Anda masuk gereja hormat, berlututlah dengan hormat, dengan penuh hati, itu artinya lututnya memang menyentuh lantai. Kecuali orang memang mengalami persoalan di lutut dan sebagainya, oke lah, bisa menunduk. Kan ada orang yang berlutut dengan genit itu belum sampai menyentuh sudah mantul. Ya. Yang lutut satu ya, yang berlutut satu dengan satu kaki ya, dengan satu lutut. Ini adalah ungkapan hormat kita. Ketika menyadari Tuhan hadir dan lalu saya berlutut. Ketika saya membungkuk. Ketika mungkin saya berdoa dan memejamkan mata. Ketika saya memandang tuh Pak ya. Jadi kalau dilihat inilah tubuhku ya. Atau lihatlah inilah anak domba Allah. Lihatlah, lihat kata-katanya. Lihatlah, jangan malah menunduk. Nggak usah tinggi-tinggi. Kasihan kanan kirinya.
hormat, biasa saja. Yang moderat gitu ya. Maksud saya sikap itu tidak perlu terlalu ekstrim, tapi moderat. Dan itulah untungnya di gereja Katolik. Semuanya sudah ditata. Karena mau menunjukkan kesatuan pada ungkapan dan tanggapan kita pada Tuhan yang satu yang mengundang kita dan mengajak kita untuk menyambutnya. Nah begitu saudara sekalian, kalau itu kita sadari esensi Ekaristi yaitu Tuhan yang memberikan dirinya kepada kita, maka kita merayakan hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus. Maka lalu kita tidak lagi digelisahkan dengan misalnya ingin ini, ingin itu, mau pakai ini atau pakai itu. Tidak perlu lagi diingatkan kalau ke gereja harus pakai ini atau pakai itu. Karena begitu orang menyadari esensi Ekaristi, dari rumah orang sudah pasti akan, oke, saya hari ini ke gereja mau menghadap Tuhan, rasanya pakaian ini yang pantas dan ini yang biasa saya pakai ke pantai tidak akan saya pakai. Orang tidak perlu lagi diingatkan ke gereja harus. Dengan sendirinya orang akan menentukan pilihan itu. Sama seperti kalau kita dapat kabar, Pak Jokowi mau berkunjung ke Jombang. Nah, kotanya dibersihkan, ya kan, orang diminta pakaian ini, kantor-kantor, ya kan. Itu baru presiden loh ya. Nah, kita ini mau menghadap Tuhan. Nah, kalau kita tahu persis ini siapa Tuhan yang aku sembah, yang aku puji, yang aku hormati, dengan sendirinya kita akan menyesuaikan sikap dan tindakan kita. Itu sudah lumrah. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan, gini aja kok tidak boleh, gitu aja kok tidak boleh. Nah, ini ungkapan hormat kita pada Tuhan. Jadi sekali lagi ini bukan tindakan kita. Ini pertama-tama tindakan Allah yang mau kita tanggapi. Nah, lain soal kalau misalnya nanti ada PDKK, ada doa karismatik, ada legio, ada meditasi. Anda mau berdoa dengan sikap apapun, monggo, silahkan. Tapi begitu Ekaristi kita tidak bisa macam-macam. Saudara sekalian, semoga dengan kesadaran seperti ini lalu kita bisa menempatkan kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi sebagai hal yang akhirnya memang penting bagi kita dan kita syukuri. Dan kalau begitu lalu kita akan mengikuti perayaan Ekaristi bukan hanya sekedar datang mengikuti perayaan Ekaristi karena hari Minggu atau hari Sabtu sore maka saya datang, tetapi saya datang karena saya tahu persis Tuhan mengundang saya dan saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya menyambut tubuhnya dan karena itu saya mau siapkan diri saya sebaik-baiknya. Nah, persiapan itu ya bisa macam-macam, mungkin bisa baca dulu dari rumah ya kan firman-Nya. Datangnya juga begitu, tahu kalau rumahnya jauh butuh sekian menit, ya oke, saya persiapkan waktunya sehingga datang di gereja, persis masuk gereja, bukannya misalnya setelah homili lalu dengan tenang tetap maju komuni, ya kan? Nah, tapi syukur-syukur Anda datang ke gereja itu mungkin 1 jam sebelumnya ngewangi nyapu dhisik karuan ya. 5 menit, 10 menit sebelum perayaan Ekaristi mulai bisa duduk dulu dengan tenang. Ya, menyiapkan hati, kan lebih daripada Anda datang ke susu-susu gobios, romonya sudah mulai dalam nama Bapa dan Putra Anda masih menggos-menggos. Nggak enak. Ya, itu bagian dari persiapan. Ya, jadi Ekaristi itu bukan hanya ketika di sini, tapi ketika kita mau mempersiapkan diri, mau datang, juga bahkan nanti setelah pulang. Karena pulang dari Ekaristi Anda mendapat perutusan, ya kan, lalu dibilang misa sudah selesai, Anda diutus atau wartakanlah Injil Tuhan dan seterusnya. Maka lalu hidup harian itu menjadi kelanjutan Ekaristi sebagai bentuk rasa syukur kita untuk meneruskan kasih Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukannya begitu keluar gereja lalu selesai, enggak. Jadi medan hidup kita itu adalah justru menjadi medan nyata untuk menghidupi semangat ekaristisnya. Di mana semangat ekaristis? Yaitu Yesus yang membagikan dirinya bagi kita, memecah-mecahkan diri sehingga kita diselamatkan. Maka sama, ketika kita pulang dari gereja mengikuti perayaan Ekaristi, semangat ekaristis inilah yang lalu kita hidupi di tengah hidup harian kita. Sama seperti Tuhan yang membagikan dirinya, kita juga diajak untuk berbagi diri kita. Begitu saudara sekalian yang terkasih, sehingga lalu perayaan Ekaristi di mana kita menerima tubuh dan darah Tuhan menjadi kesempatan untuk sungguh menyadari kehadiran Tuhan, pemberian dirinya, sehingga lalu kita bisa lanjutkan di dalam kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Kalau begitu, lalu tidak ada lagi misalnya pertanyaan-pertanyaan, kebimbangan-kebimbangan yang kadang-kadang sebetulnya tidak perlu ditanyakan atau dibimbangkan, karena sudah jelas. Mari saudara sekalian, kita mohon rahmat iman yang semakin besar, sehingga kita boleh semakin
berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan itu sulit dijumpai, tetapi karena kita mau membuka mata iman dan hati kita pada kehadirannya, sehingga kita boleh senantiasa mensyukuri penyertaannya di dalam hidup kita, secara khusus perjumpaan kita di dalam ekaristi dengan Tuhan. Di sanalah Dia sungguh hadir, memberikan dirinya bagi kita, sehingga kita hidup dan diselamatkannya.